Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, dan mari pula kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, termasuk kita pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yang kita menjalankannya bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya, ada hikmahnya untuk kita sebagai hambanya. Itu termasuk dari sekian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain pasti mempunyai hikmah untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu sebagai rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, fardukan kepada kita sebagai hambanya, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung perintahnya pun Rasulullah SAW terima tatkala beliau Isra Mi'raj. Ibadah yang menjadi ukuran barometer dari sekian ibadah-ibadah yang Allah wajibkan pada kita. Manakala sholat sempurna, ibadah yang lainnya pun sempurna. Saudaraku kaum muslimin, sholat 5 waktu yang Allah wajibkan, jadikan janganlah menjadi beban, janganlah menjadi sesuatu yang sangat memberatkan kepada kita. Karena sholat yang Allah wajibkan, manfaatnya, hikmahnya untuk kita sebagai hambanya. Dari sekian banyak hikmah, manfaat sholat untuk kita sebagai hamba Allah, Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang dalam mukadimah Al-Fakir telah sampaikan, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilarang oleh agama. Wala zikrullah akbar, dan sungguh mengingat Allah itu adalah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Saudaraku, dari ayat ini Allah sampaikan kepada kita sebagai hambanya bahwa ibadah sholat yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan, hikmahnya ada, dan itu untuk kita. Manakala kita kerjakan itu sholat 5 waktu dengan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sholat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Dosa-dosa besar yang bukan saja
membuat Allah murka, juga orang sekitar kita pun akan membenci, mengutuk kita bahkan. Berzina, membunuh, minum minuman keras. Itu adalah sekian perbuatan yang sangat keji. Dan sholat itu pun dapat mencegah kita dari perbuatan yang dilarang Allah, munkarat. Berbohong, berdusta, memfitnah, mengambil hak orang, dan lain-lainnya. Perbuatan maksiat akan terhindarkan dengan sholat. Sholat yang wajib, yang Allah wajibkan, yang Allah padukan kepada kita sekalian. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang bukan Allah, mari sama-sama kita berusaha menyempurnakan sholat kita dengan kita berusaha mengetahuinya dari syarat rukunnya dan melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan. Kalau itu kita laksanakan sesuai dengan syariat, insya Allah sholat kita akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah pilihannya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tersayang, hamba Allah yang disayangi, hamba Allah yang Allah persiapkan surga untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, sehingga sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.